Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ike Yolanda, NIM 160121139, jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya saya akan sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Hasanul Fahmi, MKom, dan Bapak penguji saya, serta Ibu Kaprodi Teknik Pita Nusantara, yaitu Ibu Agustina Simangguso. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Prediksi Penjualan Produk Roti Terlaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor. Ya, langsung aja. Adapun poin-poin penting pada bab 1 yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Pada saat ini, banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan dalam sebuah produk dan berusaha dalam menentukan kualitas produk yang baik. Pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi roti, di mana berusaha agar kualitas rasa tetap terjaga dan berusaha agar tetap diminati oleh masyarakat Indonesia dengan beragam macam varian dan rasa yang terdiri dari roti tawar, roti manis isi, roti krim, roti sobek, dan roti sandwich isi. Dengan semakin meningkatnya PT Nippon ini, maka PT Nippon kewalahan dalam menentukan roti-roti mana saja yang paling laris di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan ini perusahaan membutuhkan sebuah data mining untuk mempermudah perusahaan dalam memprediksi produk mana-mana saja yang paling diminati dan paling terlaris di PT Nippon Indosari Tbk. Yang kedua yaitu data mining. Data mining merupakan sebuah informasi yang sangat dibutuhkan dalam menggali data-data roti mana-mana saja yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Data yang dibutuhkan adalah data penjualan produk roti yang menjadi titik sampel sebagai acuan dalam menentukan produk roti terlaris di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan adanya data atau sampel sebagai acuan untuk meningkatkan permintaan konsumen dari penjualan, maka penjualan untuk ke hari berikutnya lebih akurat dan tepat. Akan tetapi, untuk menentukan produk terlaris di PT Nippon ini dibutuhkannya sebuah algoritma, yaitu algoritma K-Nearest Neighbor, untuk mempermudah perusahaan dalam memprediksi roti-roti mana saja yang paling laris dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu penjelasan dari algoritma K-Nearest Neighbor. Dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor dalam melakukan klasifikasi terhadap objek, maka dibutuhkan jarak terdekat dengan objek tersebut. Rujukan dari Widyarsana OL 2011. Tujuan dari penerapan algoritma K-Nearest Neighbor ini yaitu dapat mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut atau sampel. Sehingga dengan penerapan algoritma K-Nearest Neighbor dapat mempermudah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada penjualan produk roti dengan mengambil objek baru berdasarkan data yang letaknya terdekat dari data baru tersebut. Lanjut, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah terdiri dari 3, yaitu 1. Identifikasi masalah. Yang dimaksud identifikasi masalah itu adalah permasalahan yang ada pada penelitian.
yaitu di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami kesulitan dalam menentukan produk roti telaris menggunakan algoritma Kaineres Neckboard. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Agar penelitian ini lebih efisiensi dengan apa yang dirumuskan, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah, antara lain yang pertama, hanya membahas tentang prediksi penjualan produk roti sari roti telaris. Yang kedua, data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan metode Kaineres Neckboard. Yang ketiga, input data yang dibahas mencakup data penjualan produk roti telaris berdasarkan data penjualan 3 bulan terakhir. Yang keempat, aplikasi yang dibuat menggunakan aplikasi berbasis web dengan database PHP MyAdmin. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami kesulitan dalam memprediksi penjualan produk roti telaris sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan jumlah produksi roti mana saja yang harus diproduksi dengan jumlah yang banyak. Maka dibutuhkannya sebuah metode yang mampu memprediksi penjualan produk telaris agar PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dapat menentukan roti mana saja yang harus diproduksi lebih banyak. Lanjut, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin kita capai yaitu untuk mengetahui prediksi penjualan produk roti telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang kedua, penerapan algoritma Kaineres Neckboard pada penjualan produk roti telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang ketiga, pembuatan sebuah sistem untuk memprediksi penjualan produk roti telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Lanjut, yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang akan dibahas dengan hasil laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan yaitu yang pertama, dapat membantu dan mempermudah pihak perusahaan dalam memprediksi penjualan produk roti telaris. Yang ketiga, menambah pengetahuan pembaca dalam memprediksi penjualan produk roti telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo dengan menggunakan metode Kaineres Neckboard. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama adalah kerangka kerja penelitian, yang kedua adalah uraian kerja penelitian. Ya udah, kita langsung aja masuk ke kerangka kerja penelitian. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data, yang kedua adalah perancangan sistem, yang ketiga adalah analisa masalah, yang keempat adalah penerapan Kaineres Neckboard, yang kelima adalah pembuatan aplikasi, yang keenam adalah pengujian sistem, yang ketujuh adalah implementasi. Di sini ada pun uraian kerangka kerja penelitian dari konsep kerangka kerja tadi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Di sini saya melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, di mana observasi yaitu melakukan suatu aktivitas secara langsung atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dan dengan cara mengamati langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Yang kedua yaitu saya memakai metode wawancara, di mana wawancara adalah proses pengumpulan data yang berbentuk serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pemilik perusahaan. Tujuan dari wawancara yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan relevan dalam memprediksi penjualan produk roti telaris di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Data yang digunakan untuk dilakukan perhitungan data mining adalah data penjualan produk roti 3 bulan terakhir. Yang terakhir yaitu saya memakai metode literatur, di mana literatur ini adalah metode dari pengumpulan data ataupun internet ataupun jurnal ataupun dari buku-buku lainnya. Yang kedua, kita masuk ke analisa masalah. Analisa masalah yang diperoleh selama penelitian pada PT Nippon Indosari Korpindo
Propindo TDK dari hasil studi observasi serta wawancara, sehingga masalah-masalah dalam penelitian mendapat solusi. Penelitian membahas dan menyampaikan uraian hasil penelitian mengenai prediksi penjualan produk roti telaris dengan menggunakan algoritma Kaineris-Neckborn. Lanjut, yang ketiga adalah penerapan Kaineris-Neckborn. Penerapan metode Kaineris-Neckborn dalam menyelesaikan masalah dalam memprediksi penjualan produk roti telaris. Prosesnya yaitu dengan cara mengumpulkan data penjualan produk roti 3 bulan terakhir dikumpul dalam satu set menjadi beberapa kelas. Kemudian kita terapkan langkah-langkah dan perhitungan jarak, yaitu dengan Euclidean distance. Algoritma Kaineris-Neckborn merupakan metode yang memiliki atribut yang diinisialisasikan sebagai K, yaitu jumlah tetangga yang dijadikan acuan pada Kaineris-Neckborn. Lanjut, yaitu kita masuk ke bab 4, yaitu analisa dan perancangan, di mana ada 2 poin penting dalam bab 4 itu, yaitu adalah analisa dan perancangan. Lanjut, yaitu poin 4.1, analisa. Dari analisa ini adalah data penjualan produk roti adalah sebuah data yang digunakan dalam proses penjualan produk roti di PT Nippon Indosari Tbk. Produk roti ini yang bermerek dagang sayur roti merupakan roti yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Pendapatan utama roti berasal dari penjualan produk roti yang dipesan dari sales ataupun distributor ataupun agen, kemudian dijuallah ke konsumen. Data penjualan produk roti merupakan produk yang berkualitas bahan bakunya dari produk yang dihasilkan dan tetap terjaga mutu produk yang sampai di konsumen. Dalam penjualan produk ini diperlukan beberapa kriteria, yaitu jenis produk, kualitas, rasa, tampilan, dan harga. Lanjut di poin 4.4.1, yaitu analisa data, di mana analisa data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi sehingga dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Lanjut, yaitu yang pertama yaitu sumber data. Sumber data ini adalah data yang kita dapat dari perusahaan ataupun data sampel yang kita dapat dari perusahaan. Nah, di sini saya mendapatkan sampel penjualan produk roti dari 3 bulan terakhir, dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan data tersebut kita gunakan sebagai sampel untuk memperoleh data yang relevan. Lanjut, ini adalah contoh dari data sampel. Kemudian kita transformasikan. Pada tahap transformasi ini, hasil dari sampel data untuk mengelompokkan data penjualan produk roti telaris dibutuhkan jumlah penjualan tiap bulannya untuk mempermudah prediksi penjualannya, sehingga data dapat diolah dengan menggunakan algoritma Kaineris-Neckborn. Maka sampel di atas adalah diubah seperti bobot yang telah dibuat masing-masing, dapat dilihat pada tabel 4.2. Kalian bisa lihat tabel 4.2, yaitu proses perubahan data kualitas dan rasa, yaitu kriteria kualitas dan rasa. Yang pertama yaitu rendah, yang kedua adalah cukup, yang ketiga adalah baik, yang keempat adalah sangat baik. Di sini saya memberi bobot kepada yang rendah adalah 4, yang cukup adalah bobotnya 3, yang baik adalah bobotnya 2, yang sangat baik bobotnya adalah 1. Lanjut di tabel 4.3, yaitu proses perubahan data tampilan dan harga, di mana kriteria tampilan dan harga kita ubah. Di sini saya pakai 4 kriteria, itu rendah, cukup, baik, dan sangat baik, di mana bobotnya 1 untuk rendah dan 2 untuk cukup, baik untuk baik adalah 3, sangat baik adalah 4. Lanjut kita ke tabel 4.4, yaitu proses perubahan data. Yaitu kita lanjut ke tabel 4.4, yaitu proses perubahan data target, yaitu jika dia naik bobotnya, yaitu dikasih gini. Jika targetnya naik, kita beri bobot lebih besar sama dengan 2. Jika dia menurun, yaitu kita beri bobot kecil sama dengan 2. Lanjut, kita langsung ke tabel 4.5, yaitu proses perubahan data penjualan setelah ditransformasikan.
kita buat data training untuk dihitung. Maka di sini saya menggunakan data training, yaitu saya ambil secara acak dari 3 bulan data terakhir tadi. Saya ambil acak, yaitu saya ambil datanya 20 data, yaitu masing-masingnya berbeda-beda jenis rotinya ya teman-teman. Lanjut saya menggunakan data testing atau data uji, yaitu data yang akan kita uji untuk perhitungan pada data sampel untuk memperkirakan prediksi kita dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini saya pakai kualitas 1, rasa 3, tampilan 2, dan harga 3. Dan di sini target kenapa tanda tanya? Karena disitulah kita akan mencari prosesnya. Lanjut, yaitu analisa metode K-NS Netboard. Nah, di analisa metode K-NS Netboard ini ada beberapa langkah ya, yaitu yang pertama kita menentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Yang kedua adalah hitung jarak antara data testing. Nah, data testing yang data yang saya berikan tadi. Kemudian kita hitung dengan semua data training pada tahap transformasi menggunakan perhitungan jarak Ideal distance. Yang ketiga adalah urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Maksudnya ke K itu adalah K adalah jumlah tetangga terdekat. Yang keempat adalah periksa kelas dari tetangga terdekat. Yang kelima adalah gunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru. Jadi di sini saya langsung ke perhitungan, yaitu untuk melakukan proses algoritma K-NS Netboard ditentukan terlebih dahulu nilai K. Nah, di sini saya menentukan parameter K, yaitu adalah K yang saya gunakan adalah 5. Di mana nanti kita akan menetapkan nilai jumlah tetangga terdekat, kita ambil dari 5 data yang paling kecil. Dan yang kedua, hitung jarak antara data testing. Nah, di sini saya menggunakan jarak Euclidean distance, yaitu dengan data 1, 3, 2, 3. Lanjut, ini hasil perhitungannya, di mana kita akan kalikan data dari data sampel dikurangkan dengan data testing, kemudian diakar kuadratkan, kita jumlahkan masing-masingnya dan hasilnya seperti ini. Maka selanjutnya kita berilah sebuah tabel hasil dari jarak Euclidean distance, yaitu yang pertama adalah Januari, dan keterangan targetnya adalah di sini menurun. Maka pada bulan Januari jenis roti-roti tawar spesial yang di sini targetnya adalah menurun. Yang kedua adalah di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini ada jenis roti tawar double shot, di mana targetnya adalah naik. Yang ketiga dan sampai seterusnya. Maka inilah data dari target yang sudah kita hitung tadi dengan jarak Euclidean distance. Lanjut, yang ketiga adalah urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Nah, tadi kita sudah menghitung jarak Euclidean distance dengan data testing ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, di sini saya masih secara acak ya teman-teman. Di sini ada angka 1 yang pertama dan angka 2, angka 6, 11 dan seterusnya sampai 14. Di sini saya masih menggunakan angka acak. Lanjut. Yang keempat adalah periksa kelas dari tetangga terdekat. Nah, setelah saya periksa tetangga terdekat tadi, kita sudah menentukan parameter K sama dengan adalah 5. Nah, di sini saya sudah menentukan tetangga yang terdekat dengan K adalah yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masuk 1, 2, 3 dan 4, 5 ini adalah nomor urutan dari perhitungan yang sudah kita hitung dari bobot yang sudah kita buat tadi juga. Dan lanjut adalah, nah, yang kelima adalah gunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru. Nah, sudah kita hitung tadi ya teman-teman. Dari tetangga yang terdekat itu tadi saya pilih yaitu K sama dengan 5. Nah, di sini kategori 1 itu adalah menurun, 2 adalah naik, masuk 2 ini adalah pengurutannya ya teman-teman. Sebenarnya nilainya adalah di sini teman-teman.
Nah, sudah kita perlihatkan ya, kategorinya itu di sini paling minimum banyaknya adalah di sini adalah kita memprediksi. Nah, maka kita sudah bisa melihat di sini sudah lebih banyak kategori naik daripada kategori menurun. Maka dengan itu saya menyimpulkan hasil perhitungan jarak di atas maka akan didapatkan suatu hasil keputusan yaitu menurun 1 dan naik 4. Dapat dilihat pada tabel 4.11. Mayoritas klasifikasi yang memiliki jumlah paling banyak adalah lebih besar sama dengan 2, di mana variabel lebih besar sama dengan 2 merupakan kategori naik dan variabel lebih kecil sama dengan 2 merupakan kategori yang memiliki variabel menurun, sehingga penjualan produk roti memiliki nilai sesuai dengan data uji yang telah dihitung dan diprediksi masuk ke dalam kategori naik. Ya, kita lanjut yaitu perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini, gambaran sistem yang akan kita bangun. Nah, perancangan sistem merupakan suatu kegiatan pengembangan prosedur dan proses yang berjalan untuk menghasilkan suatu sistem baru yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja dan efisiensi waktu dengan memanfaatkan teknologi dengan fasilitas yang tersedia. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.